mental serta memotivasi siswa, Mbak. Wujudnya di lapangan kayak apa? Ini harus keluar, harus ada nilai nih. Wujudnya, saya minta wujudnya di lapangan apa? Kalau saya tadi Wujudnya. berdoa itu termasuk apakah memotivasi Kurang, apa Pak. tidak? Belum. Belum. Itu kurang, Pak. Kurang. Tidak cukup hanya berdoa, Pak. Menyiapkan fisik dan mental itu salah satu wujudnya di lapangan kayak apa gitu. Silakan aja kita diskusi kok. Yang lain silakan. Kayaknya tepuk semangat. Tepuk motivasi, Pak. Tepuk semangat. Ibu Nita, gimana? Kayak kita mengajak anak-anak untuk tepuk semangat. Anak-anak, supaya hari ini berjalan pelajaran kita menyenangkan. Bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu? Nah, boleh. Tepuk semangat gitu. Boleh. Tepuk semangat. Nah, boleh. Ya, oke. Selain itu apa lagi? Ya, ice breaking nanti di tengah. Menanyakan, Pak. Menanyakan kepada anak-anak. Apa? Nanti di tengah, nggak di awal. Menanyakan kesiapan anak-anak, Pak. Ya apa? Saya minta wujudnya apa? Wujudnya apa yang itu harus keluar di video sampean gitu loh. Kita menanyakan, Pak. Baik anak-anak, sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Apakah itu sudah cukup, Pak? Belum. Menanyakan kejadian. Memberikan gambaran. Kejadian kan, apa yang memberikan gambaran. Tunggu. Urutannya biasanya di awal itu gimana? Bapak Ibu kan mengabsen. Ya. Bapak Ibu kan mengabsen Ya. kan? Pak Khalid tadi mengabsen siswa enggak? Boten, Pak. Nah, enggak, sudah. Itu ya. Kemudian tadi gimana anak-anak bolehlah menanyakan ya, ayo kita tepuk tangan dulu biar semangat. Ya, menyemangati siswa, entah tepuk tangan, entah apa, itu bukan kategori ice breaking, bukan ya. Nanti di tengah-tengah itu ada ice breaking nanti itu. Yang penting pikirkan wujud dari menyiapkan mental dan fisik siswa. Termasuk di dalamnya mengabsen, berdoa. Ya, berdoa mengabsen. Kemudian lihat sekitarmu anak-anak, apakah ada sampah? Coba semua berdiri, lihat di bawahmu, di sekitarmu, kanan kiri ada sampah, kalau ada ambil. Ya. Ambil. Kemudian itu di pojok kelas ada tempat sampah, masukkan ke sana, silakan. Ayo silakan, 1 menit. Nah, sudah. Lalu duduk kembali. Nah, setelah itu sudah bersih, Bapak bisa menceritakan kebersihan itu kenapa diperhatikan. Hanya itu saja. Itu sudah full nilainya. Kalau itu keluar, full nilai 9 saya. Di video UKIN saya lihat itu, mengabsen, berdoa. Kemudian salah satunya itu tadi. Memperhatikan kebersihan kelas. Coba itu papan itu masih banyak tulisan yang belum dihapus. Silakan yang pikir dari ini salah satu tolong dihapus. Ya, nah itu menyiapkan mental dan fisik kebersihan kelas, kemudian papan ya. Kemudian lagi perhatikan semua berdiri, coba perhatikan apakah itu ada yang tidak rapi dan sebagainya, termasuk baju yang belum dimasukkan dan sebagainya. Nah, silakan supaya anak itu merasa nyaman gitu loh, secara fisik dan mental siap menerima pelajaran. Tidak cukup dengan pertanyaan apakah Anda siap menerima pelajaran, ya jelas semua siap, pasti itu nggak mungkin ada mungkin enggak gitu. Ya begitu Bu ya. Siap, Pak. Dan itu ada nampak di awal video ya. Kedua, Bapak Khalid tadi melakukan persepsi untuk materi yang akan disajikan. Bapak Khalid merasa belum. Ya, persepsi harus terjadi. Persepsi harus terjadi. Ya, jadi kalau ini penilaiannya untuk Pak Khalid jelas banyak kurangnya ini. Persepsi nggak ada. Kemudian di awal Pak Khalid tidak membacakan, tidak menampilkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran wajib disampaikan ke anak-anak, ditayangkan boleh. Anak-anak supaya tahu belajar ini tujuannya apa. Ditekankan, tidak cukup hanya dibaca saja, lewat, selesai. Jangan Pak. Ada penekanan di situ ya. Penekanan dari KKU-nya itu loh.
Jadi tidak membaca oke lah dibaca ulang, tapi KKO-nya tekankan bahwa belajar materi hari ini untuk apa gitu, tujuannya apa. Jelas Pak ya? Ya, Pak. Tujuan pelajaran nggak disampaikan ya. Kemudian lagi Bapak tidak menanamkan karakter atau pesan moral terutama ini. Pesan moral dari materi yang diajarkan. Pesan moralnya apa? Nggak ada, nggak disampaikan. Lain loh dengan tujuan beda loh ya. Tujuan pelajaran dan pesan moral beda. Hari ini tentang apa? Oh hari ini tentang bekerja sama. Ya, misalnya tentang kerja bakti. Atau memperhatikan orang. Atau mungkin sodako. Nah itu pesan moralnya apa? Bapak nggak menyampaikan ini. Terus di tengah-tengah, Bapak tidak pernah memberikan penguatan ke siswa. Penguatan perlu diberikan ya. Penilaian beda. Penguatan dan penilaian ini harus terjadi. Penguatan itu salah satu dengan reward ya. Dengan kata-kata boleh. Dengan hadiah boleh. Bagus, kamu jawabanmu pintar, kamu tak kasih permen kamu. Enggak ada masalah itu. Bagus, kamu anak cerdas dan sebagainya, penguatan. Jadi ini dikuatkan lagi, paling enggak dimantapkan, belum terjadi. Kemudian Bapak tidak melakukan penilaian. Penilaian itu gampangannya ngetes. Tes ke siswa. Bapak perhatikan gambar ini. Kira-kira ini menunjukkan apa? Itu ngetes pemahamannya anak-anak. Bagus dan sebagainya. Belum. Bapak enggak melakukan penilaian di tengah-tengah itu. Ya, setelah Bapak mengajar, memberi informasi, ya memberi informasi ke anak-anak. Bapak perlu mengetahui anak-anak sudah tahu atau enggak ini. Nah, diberi pertanyaan itu dinilai Pak. Dinilai apakah anak-anak sudah paham atau belum. Ini belum terjadi Pak. Ya, jadi itu salah satunya adalah itu. Kemudian lagi media pelajaran sudah ya, media pelajaran itu sudah melalui tadi PPT ya, itu sudah TIPEK, menurut saya sudah TIPEK ya, technological, pedagogical, dan content knowledge ya. Technological sudah ada melalui LCD tadi, ditayangkan di video nanti pakai video Pak Khalid ya, penayangannya ya. Oke, kemudian terakhir guru melakukan refleksi dan tindak lanjut. Bapak merasa enggak melakukan refleksi dan tindak lanjut dari materi yang sudah diajarkan? Bapak merasa melakukan refleksi belum ya? Oke, wujudnya kayak apa kira-kira? Refleksi dan tindak lanjut. Kira-kira kayak apa? Refleksi dan tindak wujudnya apa? Refleksi. Mengingatkan ke anak untuk belajar pelajaran minggu depannya gitu, Pak. Tindak lanjut. Refleksi. Apa? Kurang. Bu. Refleksi kayaknya Pak Khalid tadi sudah, Pak. Anak-anak apa yang kita tahu dari lingkaran tadi kan seperti itu refleksinya. Ya, Pak, suruh mengurutkan tadi. Refleksinya mengulang materi yang sudah diajarkan. Ya, kan saya tanya Pak Khalid, Bapak merasa atau enggak? Kalau menurut Ibu tadi sudah terjadi, oke. Tadi saya Bapak sudah melakukan pertanyaan sudah berurutan tentang ini. Tapi ya, itu. Tapi penilaian belum. Penguatan belum. Refleksi dengan penilaian beda loh ya. Refleksi dengan penilaian beda loh Bu ya. Pak, anak-anak apa yang dimaksud dengan garis miring? Apa yang dimaksud dengan jari-jari? Nah itu termasuk yang mana? Itu refleksi atau penilaian? Ya loh ya. Ini harus bedakan loh. Coba anak amati gambar ini. Coba anak-anak amati gambar ini. Ya, ada A, B, C, D. Mana yang dimaksud jari-jari? Nah, itu bisa jadi refleksi. Ini apa ya? Mute. Coba gak gemereset. Ya, jadi harus dibedakan antara refleksi, memberi tes, penilaian ya. Cukup tes dengan lesan enggak apa-apa itu penilaian itu. Dan memberi penguatan, beda ya. Mirip-mirip memang itu. Ya. Kalau saya sudah mengajar, jari-jari adalah bla 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 bla. Jari-jari, tembereng adalah bla 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 bla. Sudut adalah bla 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 bla. Sekarang saya ingin coba tampilkan gambar. Coba perhatikan ini ada A, B, C, D. Mana yang dimaksud jari-jari? A, bagus. Itu.
Itu termasuk apa itu? Refleksi. Refleksi atau tes? Refleksi, ya refleksi. Iya, refleksi, Pak. Ya. Nah, coba kemudian coba jari-jari itu apa sih? Coba gambarkan. Nah, itu tes, Pak. Itu ngetes itu. Ya. Beda ya. Itu, Pak ya. Kemudian LKPD sudah. LKPD Bapak tadi menampilkan LKPD enggak? Tidak, Pak. Belum Tidak. ya. LKPD nanti ada penilaian tersendiri tentang LKPD ya. Kemudian materi yang Bapak tampilkan tadi. Materi itu tadi kan apa namanya? Pertama ada fakta. Bapak merasa ada fakta enggak, Pak? Fakta, konsep, prinsip. Ada itu enggak? Fakta? Berupa apa tadi? Fakta berupa apa? Roda, jam dinding. Gambar, Pak. Ya, oke, bagus. Oke. Ya, bagus. Pak, konsep. Arti lingkaran, Pak. Ya, enggak masalah. Prinsip. Nah, ini sing kula dereng Anu, ngertos. apa itu? Prinsip itu Apa aturan, lingkaran Pak. itu tidak Prinsip. Apa? Prinsip itu aturan, Pak. Aturan, teorema, dalil, rumus, itu prinsip, Pak. Di matematika, dalil, rumus, itu prinsip. Ya, prinsip menghitung jari-jari ya. Jari-jari itu diameter itu 2 kali jari-jari, itu prinsip, Pak. Dari D sama dengan 2R, itu prinsip. Aturan, prinsip, Pak. Ya, oke? Ya, oke. Itu sudah. Saya kira itu dari saya. Kalau dari gurunya ya, suaranya, mimiknya ya, Bapak cuman kurang perhatian ke siswa, Pak. Bapak kurang memancing ke siswa. Kalau memancing kurang full ya, artinya di tengah, di awal, di tengah, di akhir harus terjadi, Pak. Jangan hanya di tengah atau di akhir saja. Kemudian lagi tujuan tadi karena belum disebutkan sehingga nggak nampak mengimplementasikan hot atau enggak nampak ini. Kemudian ini berpikir hot belum terjadi ya. Bapak mengajak anak berpikir hot belum terjadi. Dan berpikir abad 21 juga tidak sepenuhnya keluar. Kalau berpikir abad 21 kita ada 4C kan, Pak ya. 4C ya. Kalau hanya 2 yang keluar, Bapak skornya 6, Pak. Kalau saya tidak skor 6, kalau hanya 2 yang keluar. Antara 6 dengan 7. Kalau 3 keluar itu 8, Pak. 4-4-nya keluar 9 atau 10. Saya bisa full 10. Itu untuk UKIN ya. Untuk penilaian UKIN saya. Jadi ini tujuannya adalah untuk UKIN. Bapak di dalam video. Nanti kalau Bapak prakteknya di dalam video, saya belum melihat videonya Bapak ini ya. Cuman ini untuk bayangan saja. Nanti Bapak membuat videonya. Kalau nggak lengkap, eman Pak, UKIN itu. Ya, biasanya jebol itu kita itu portofolio itu jebol Pak. Jebolnya itu kita karya Bapak nggak ada, kurang. Karya Bapak kurang itu kan Bapak nggak pernah nulis, Bapak nggak pernah meneliti, Bapak jadi panitia. Itu kadang kurang kan. Jadi portofolio itu banyak rendahnya. Nah, tapi itu bisa dikatrol dengan RPP yang bagus dan praktek pembelajaran yang juga bagus. Nah ini saya sudah 2 kali menilai mahasiswa UKIN yang saya skor 90 ke atas itu. Video pembelajaran bagus itu Pak. Nanti bisa untuk tak kirim untuk contoh. Oke ya? Ya? Oke, saya kira itu mungkin ada tambahan Pak Saipudin. Sebelum ganti mahasiswa, silakan kalau ada tambahan Pak Saipudin. Iya Pak, sampun banyak dari Pak Hengki. Tambahan untuk refleksi, kalau kita maknai dari artinya itu sesuatu yang mengendap. Artinya dari pelajaran tadi, Bapak Ibu bisa ngecek, ngendap apa enggak. Mungkin dengan pertanyaan seperti ini Pak Khalid ya, anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Ya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya. Nanti ada menyebutkan tentang ini Pak. Bila yang nyantol cuma 1-2, Pak Khalid pancing sedikit, ingat nggak dengan tadi yang disampaikan tadi? Gitu.
Jadi sesuatu yang mengendap di pikiran anak-anak secara alam yang dialami tadi oleh Pak Khalid waktu pembelajaran. Tadi Pak Khalid kebanyakan di kesimpulan itu bukannya memancing refleksi anak-anak, tapi Pak Khalid semacam menyampaikan pelajaran lagi, semacam mengulang materi lagi, tapi tidak memancing refleksinya. Pak Khalid. Pak Zuri. Namun Pak. Oke. Terima kasih. Ada teman-teman yang mau komentar untuk Pak Khalid? Monggo Kak Ria. Tetap semangat untuk lebih baik lagi, Pak. Oke, semangat Bu. Ayo. Semangat Pak. Niki wau pun diredek kok. Oke. Kok sampun diredek niki wau jam 3. Kata sak niki Pak kula. Belum lihat video. Biasanya kalau yang tahun lalu videonya tak pertentangi, Pak. Ayo, Pak. Oke, gantian. Gantian nomor 2 siapa? Nomor 2? Bu Ija. Ayo, Bu Ida. Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hari ini sudah piket? Sudah, Bu. Piket Itu saya kok hari masih ada Kamis. sampah ya? Tolong. Pak, kalau ada sampah tolong dibuang di tempat sampah. Ya Bu. Piketnya Kak Halimah Bu. Iya. Gimana tadi Kak Halimah? Ada yang nggak piket semuanya? Bu, tadi saya terlambat. Nyapunya Jangan. masak Bu. Oh, jangan diulangi lagi loh ya. Ya Bu. Bangunnya jam berapa? Subuh Bu. Subuh. Terus ngapain saja kok sampai terlambat? Tidur lagi Bu. Nah itu, nggak boleh lah habis subuh tidur lagi. Katanya Mbak dulu garai otaknya bodoh. Mau Mbak Halimah jadi anak bodoh? Tidak mau Bu. Tidak mau Bu. Jangan. Nah, jangan diulangi lagi ya. Ya. Oh, sekarang dipimpin berdoa salah satu. Ayo Pak Khalid. Kak Khalid ketua. Monggo silakan. Mari teman-teman, hari ini kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Ayo kurang kompak, diulangi lagi. Gimana belajarnya gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Iya, terima kasih. Anak-anak, sekarang materi kita adalah perkalian dan pembagian pecahan. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita coba ingat lagi materi yang kemarin. Kemarin tentang apa, anak-anak? Tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Caranya gimana kemarin? Caranya penjumlahan dan pengurangan pecahan gimana aja? Gimana anak-anak? Disamakan dulu Bu. Disamakan dulu. Iya, pinter. Oke. Disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk sekarang dilanjut ke perkalian pecahan. Tujuannya untuk apa, anak-anak? Untuk agar kalian mampu memecahkan soal perkalian dan pembagian pecahan. Yang kedua, untuk membuktikan perkalian dan pembagian pecahan. Yang ketiga, untuk menyelesaikan soal cerita yang ada dalam perkalian dan pembagian pecahan. Agar lebih semangat, mari kita tepuk semangat dulu. Ayo dipimpin oleh Bu Nurfaiza.
Tepuk semangat. 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 Iya, pinter ya, semangat ya. Sebelum kita masuk ke materi, tolong Kak Dini. Kak Dini hafalkan perkalian 3. 3 kali 1 sama dengan 3. Delapan. 3 kali 9. 7. Oke. Ya, pinter. Beri tepuk tangan untuk Mbak Dini. Dan sekarang kita masuk ke materi perkalian. Di sini akan saya tampilkan tentang video materi ya, materi perkalian dan pembagian pecahan. Sebentar ya. Kelihatan anak-anak? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita, ya ini materi matematika tentang perkalian dan pembagian pecahan. Kompetensi dasar menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Indikator pecahan kompetensi, siswa memecahkan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Yang kedua, siswa membuktikan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Yang ketiga, siswa menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Terus berikutnya, tujuan pembelajaran. Setelah menyimak video media pembelajaran, siswa memecahkan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal dengan benar. Jadi kalian nanti harus bisa melakukan perkalian dan pembagian pecahan. Terus yang kedua, dengan berdiskusi, siswa membuktikan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal dengan benar. Jadi nanti kalian berkelompok ya, Cah ya, berkelompok untuk memecahkan soal. Terus yang ketiga, dengan disajikan cerita, siswa menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal dengan benar. Apa artinya pecahan, anak-anak? Ayo, kok diam saja. Satu dibagi-bagi. Ayo, Kak Ria. Pecahan itu apa? Benda utuh yang pecah menjadi beberapa bagian. Iya, benda utuh yang dipecah menjadi beberapa bagian. Kelihatan anak-anak di situ pengertian pecahan yaitu ya di sini. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0, dan B bukan faktor dari A. Bilangan A disebut pembilang, dan bilangan B disebut penyebut. Pembilang yang atas apa yang bawah, anak-anak? Atas, Bu. Atas, Bu. Oke. Kalau yang bawah disebut apa? Penyebut. Oke, pinter. Macam-macam pecahan. Ayo, Kak Irwan. Apa saja pecahan macam-macam pecahan? Nomor 1, pecahan biasa. Nomor 2, pecahan campuran. Nomor 3, pecahan desimal. Nomor 4, persen. Ya, ini pelajaran di kelas 4 anak-anak ya. Bentuk-bentuk dari pecahan ada 4. Sekarang yang kita pelajari adalah perkalian pecahan.
Perlu diingat anak-anak, kalau perkalian itu seperti penjumlahan berulang. Masih ingat kan di kelas 2, nggih kan? Masih ingat? Lupa Lupa, Bu. 2 tahun. Ada yang lupa, ya saya ingatkan lagi, tapi dalam bentuk pecahan. Di situ ada gambar yang pertama, gambar 3/4. Yang kedua, gambar berapa itu, anak-anak? Dari kiri gambar pecahan berapa itu? 3/4. Sama. Ya, sama ya, 3/4. Jadi 3/4-nya ada 3. Jadi kalau dijumlahkan 3/4 ditambah 3/4 ditambah 3/4 sama dengan 9/4. Nah, di situ penjumlahan bisa kita jadikan perkalian menjadi 3 kali 3/4. Sama dengan 3 itu sama dengan 3/1 anak-anak. Jadi kalau bilangan bulat itu penyebutnya 1. Berapapun bilangan bulat penyebutnya 1. Jadi menjadi 3/1 dikali 3/4 sama dengan 9/4. Caranya sama. Nah, caranya beda ya, Cak. Ada dalam bentuk penjumlahan dan ada yang dalam perkalian. Kira-kira jawabannya sama apa enggak, Cak? Sama. Sama. Sama, Bu. Ya, jadi perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Terus sekarang perkalian pecahan biasa. Luas daerah yang diberi warna merah muda adalah hasil perkalian 2 pecahan. Di situ dilihat ada pecahan 4/5 anak-anak. Yang menyamping ya, kotak yang menyamping itu nilainya 4/5. Dilihat yang paling bawah 4/5. Terus yang ke atas itu ada pecahan 2/3. Luas daerah yang diberi warna merah muda hasilnya 8/15. Jadi warna merah mudanya ada 8, semua kotaknya ada 15. Kesimpulannya, perkalian pecahan biasa dapat ditulis A per B kali C per D sama dengan A kali C per D kali D. Itu saya tanya, ya. Saya tanya dulu, Bu. Ibu mendapatkan ini dari mana? Dari internet atau dari buku atau dari jurnal? Dari internet, Pak. Yang ini. Slide ini loh. Perkalian pecahan ini loh. Gambar ini loh. Gambar ini. Yang gambar ini dari mana? Dari internet. Dari internet ya. Gambarnya nggak bagus, Bu. Bukti bahwa pecahan kali pecahan itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Itu cukup dari kertas dan plastik. Kertas dan plastik. Ya. Jadi ini gambarnya nggak bagus. Perhatikan 2/3. 2/3 itu yang kotak yang mana? 4/5 yang kotak paling kiri ke atas. Kotak bukan. Yang ke atas. Kan 2/3 itu harusnya 8 yang itu bablas sampai ke kanan, Bu. Merah mudanya itu. Kemudian 4/5 itu bablas sampai ke atasnya, hijau itu juga harusnya itu. Itu nanti yang tempuk gitu loh. Jadi tempuknya itu yang di sini nggak diberi. Mana saya kira gambaran jelek ini. Kalau pakai plastik dengan kertas itu jelas itu. Plastik dengan kertas itu pasti jelas, ya. Jadi ini kenapa? Karena selama ini guru dimanapun guru SD, saya tanya kenapa kok pecahan kali pecahan itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Mengapa? Saya tanya mengapa? Kebanyakan bilang rumusnya siapa? Penemunya siapa? Nggak tahu lah, kok ngomong. Padahal itu harus diberi. Tapi tidak pernah ada guru tahu. Bukti bahwa pecahan kali pecahan itu pembilang kali pembilang, penyebut kali itu buktinya dari mana? Nah, itu cukup kertas dengan plastik harus. Itu yang harus diberi ke anak-anak supaya anak-anak belajarnya tidak menghafal. Tidak, selama ini matematika di SD saya katakan Bapak Ibu tidak mengajar matematika. Tetapi Bapak Ibu mengajar berhitung.
bukan mengajar matematika. Kenapa? Bapak Ibu bukan lulusan pendidikan matematika, dipaksa mengajar matematika, itu sudah masalah itu. Kelas. Ya, itu sudah mengenai sistem pendidikan di Indonesia, wah ini ngawur kalau menurut saya itu. Guru kelas ibu bukan lulusan matematika suruh mengajar matematika, itu sudah nggak cocok. Kemudian di dalam mengajarnya hanya mengajar hafalan, bukan mengajar pengertian. Matematika adalah pengertian. Hingga saya katakan di SD, maaf saja, saya orang matematika Bu, ya. Jadi di SD saya katakan selama ini guru hanya mengajar berhitung, belum mengajar matematika yang sebenarnya. Contoh, perkalian dengan 0, semua bilangan real kalau kali 0, hasilnya 0, dari mana asalnya? Juga nggak ngerti. Min kali min kenapa plus? Ya nggak ngerti, nggak diberitahu. Kenapa? Karena Bapak Ibu bukan lulusan matematika, ya wajar saja nggak tahu. Itu juga kendala itu. Harusnya itu bukan karena apa. Sekarang saya tanya Ibu. 1/3, apa yang Ibu bayangkan? 1/3 yang Ibu bayangkan apa? Bilangan utuh. 1 dari 3. Bilangan utuh dibagi 3, terus diambil 1 bagian. Tunggu. Diulang Bu. Apa yang Ibu bayangkan dari 1/3? 1/3 bilangan utuh dibagi 3, lalu kita ambil 1 bagian. Bagaimana bilangan itu dibagi 3? Pernyataan saya ya, dengarkan kata-kata saya. Apa yang Ibu bayangkan dari 1/3? Ibu bayangkan apa gitu loh? Coba. 1 dipotong jadi 3. Apa Pak? Dulang Pak. Dulang, yang keras Pak. 1 dipotong jadi 3, diambil 1. Boleh. Artinya 1 roti dipotong dari 3 gitu kan? Iya. Terus bagiannya sama bagian. Satu bagian itu 1/3 kan? 1 Oke. roti dipotong dari 3, selesai dah, 1/3 itu. Ibu bayangkan apa? Gini ku Ibu Pak, bayangkan. bilangan utuh dibagi 3 ngoten. 3 sama bagian. 1 bagian misalnya semangka dibagi 3. Satu anak mendapat 1/3 bagian. 1 semangka dibagi 3. Jadi Bapak 1 roti dibagi 3. Ada yang lain? Ada yang lain? Rotinya dibagi 3 sama bagiannya, Pak. Ya, oke, 1 roti. Ada yang lainnya lagi? 1 roti, 1 semangka. Ada yang lain lagi? Kacang panjang, Pak. Apa? 1 pizza dibagi 3. 1 pizza bagi 3, oke. Terus ada Kacang lagi? panjang, kacang panjang. Gimana? 1 kacang panjang? Ya, satu helai itu dibagi menjadi Ya, 3 bagian. oke, 1 helai ya, 1 helai. Tidak pernah ada yang ngomong 1 keranjang. 1 keranjang mangga. 1 3. Terus 1 keranjang isinya 60, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting 1 keranjang, bukan satu barang utuh. Ya. 1 kantong. 1 roti, 1 semangka, 3. Bisa 1 keranjang ini. Ya 1 gudang. Banyak isinya. Ya. Ini loh, pengembangan ini yang kurang. Ini selama ini hanya mesti 1 unit toh. 1 unit yang tunggal. Padahal bisa 1 keranjang, 1 gudang, 1 tas. Oke Bu ya. Ini hanya koreksi saja untuk yang lain ya. Oke, lanjut lagi. Tetap materi lanjutkan, Pak. Ya, lanjut. Contoh anak-anak. Yang pertama, 3 kali 1/2. 3 itu disebut bilangan bulat, 1/2 disebut pecahan. Caranya, 3 dijadikan bentuk pembilang per penyebut. Menjadi 3/1 dikali 1/2. Hasilnya 3/2. Kenapa kok dijadikan pecahan campuran anak-anak? Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Ya, pinter. Terus yang kedua, pecahan biasa dikali pecahan biasa. Caranya mudah ya, Nak. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi hasilnya 15/24.
Karena angkanya masih terlalu besar, kita cari pecahan yang paling sederhana atau pecahan senilai, yaitu 5/8. Jadi 15/24 sama-sama dibagi berapa, Cah? Dibagi 3, ya. Demikian tadi ya materi tentang perkalian dan pembagian pecahan. Terus tugas kalian hari ini adalah ya masing-masing anak nanti ambil kartu di depan ya. Namanya kartu indeks card mat. Ya, nanti diambil kartunya dan LKPD-nya. Terus kalian mencari jawabannya yang cocok. Nanti kartunya itu berupa pertanyaan ataupun soal. Jadi saya kocok, nanti ada yang dapat pertanyaan, ada yang dapat satu jawaban. Nanti dilihat di LKPD-nya. Setelah itu kalian cocokkan kira-kira soal nomor 1. Saman pegangnya misalnya nomor 1. Pegang soal nomor 1. Jawabannya yang mana? A, apa B, atau C, atau D. Nah nanti siapa yang memegang kartu? Misalnya nomor 1 jawabannya D. Nanti temanmu yang megang kartu jawaban D siapa? Kalau sudah tahu temennya, lalu kalian berdiskusi. Caranya bagaimana tukar pikiran. Mungkin ada temanmu yang belum tahu, mungkin yang pegang jawaban belum tahu. Soal seperti ini jawabannya kok ini, bagaimana? Kalian diskusi. Nanti hasil diskusi ditaruh di LKPD, di lembar LKPD anak-anak ya. Terus setelah itu kalian presentasi ke depan. Ditulis di sebelah. Oke, Bu. Cukup saya kira ya. Oke, sekarang kita diskusikan. Menurut Bapak Ibu apa kelemahannya teman-teman tadi ini? Silakan komentar. Belum mengabsen, Pak. Apa? Absensi belum. Ya, absensi itu berarti tadi menyiapkan mental dan fisik siswa ya. Belum. Terus yang kedua? Motivasi. Siswa kurang Pak, kurang terlibat aktif, Pak. Ya, berarti kurang memotivasi itu. Ini ada penilaian guru harus memotivasi siswa, ya. Nah, itu ada penilaian di apa? Teaching itu kurang, enggak terjadi. Terus apa lagi? Halo? Pak, apalagi? ini media belajarnya masih menunjukkan abstrak, Pak. Bisa Maksudnya? Contohnya bisa ngambil misalkan buah atau apa yang dibagi menjadi beberapa, tidak kotak. Jadi biar supaya lebih menarik, Pak. Enggak apa-apa itu. Media itu tadi sudah ada PowerPoint, Bu, itu media, Bu. Enggak, maksudnya yang tadi di dalam PowerPoint contoh, itu, Pak. Ya, Ibu menyebutkan contoh itu, contoh pecahan berarti. Oh iya, maksudnya itu, Pak. Ya, itu contoh pecahan ya. Jadi lebih kepada contoh. Nah, ya oke. Itu pada materinya ya. Jadi fakta, gampangannya fakta gitu kan. Ada buah semangka dipotong-potong jadi 2 atau jadi 3 gitu. Ya, atau roti lah gampangannya itu. Enggak, ya, fakta kurang berarti. Terus apa lagi? Penguatan? Apa guru beri penguatan? Halo? Iya, Pak. Sudah terjadi memberi penguatan? Sudah. Belum selesai tadi. Belum selesai terakhir, Pak. Refleksi atau penguatan atau penilaian? Masih ke diskusi. Oh ya, sih. Oke. Terus pesan moral belum ya? Pesan moral Bu ya? Selesai, Pak. Ya, tadi belum selesai. Ini saya mengingatkan. Jadi ini loh. Nanti saat Ibu membuat video harus diperhatikan ini tadi, Bu. Terus kalau itu tadi Ibu bilang, silakan didiskusikan dengan kelompok. Kelompok belum dibentuk. Hati-hati ya. Ibu membuat video itu lamanya hanya 15 sampai 25 menit maksimal itu, untuk UGIM.
Itu perlu diwaspadai strategi cara membuat video. Meskipun anak-anak mengerjakan itu strateginya harus betul-betul diperhatikan. Contoh begini, saat ibu membuat video, ibu sama dengan sutradara gitu loh. Anak-anak itu kalau menjawab soal, suruh menyiapkan jawabannya dulu. Anak-anak nanti ini kamu jawab, jawabannya siapkan dulu. Jadi saat video dibuat, anak-anak ini lembar kerja, ini jawaban, silakan dibagi, oke dibagi, garis kanan, kiri, tengah, oke bagi sudah ya. Sekarang saya beri waktu sekian menit, mulai sekarang kerjakan, dikerjakan videonya off. Oke silakan mulai, video off, mati. Nah, baru anak-anak mengganti yang sudah ibu berikan tadi lembar jawaban, diganti ganti sing jawaban. Itu video di on-kan lagi. Anak-anak waktu habis sekarang dikumpulkan, sudah ganti lembar. Coba lihat jawabanmu, oke lengkap. Sudah mestinya ditunjukkan di video tulisannya gitu loh. Oke, bagus, wes. Jadi nggak menunggu anak-anak mengerjakan baru enggak. Waktu habis nanti. Ya. Waktu habis. Sama dengan itu membentuk kelompok. Bapak Ibu bikin kelompok. Anak-anak, coba saya kasih waktu 2 menit. Kamu ngumpul ke temanmu yang merasa kamu cocok. Ya, saya kasih waktu 2 menit, silakan. Satu kelompok maksimal 4 orang. Yes. Jadi nggak perlu ibu bikin si A, si B, si C, si D, nggak usah. Atau yang baris kanan itu bentuk 2 kelompok, isinya 4-4. Baris tengah bentuk 2 kelompok, isinya 4-4. Jadi nggak nyebrang. Kelompok kanan nggak nyebrang ke tengah nggak nyebrang ke kanan gitu loh. Strategi itu penting untuk dipikirkan saat membuat video. Ya, oke. Wah nanti tak kasih tahu iki lho video sing tak nilai api. Kemudian lagi tes. Kelemahan Bapak Ibu di dalam membuat video itu tidak memberi tes. Tes itu biasanya tidak diberikan, padahal tes itu penting di akhir itu. Di akhir itu penting untuk memberikan tes. Nah ini lupa. Malah tadi memberi tes, soal ditayangkan. Ini soal saya tayangkan di LCD. Anak-anak perhatikan, tak kasih lembar jawaban, kamu kerjakan. Oke, mulai kerjakan video off, mati, pet. Jembatan ini mengganti jawaban, anak-anak di video di-on-kan lagi. Oke, anak-anak waktu habis sekarang dikumpulkan. Gitu loh. Jadi video ini terpotong potongan, tapi komplit isinya lengkap. Termasuk bagi kelompok, memberi penguatan dan sebagainya gitu. Ya, gitu ya, Bu ya. Ini videonya sebenarnya harus dilihat videonya itu. Dan di dalam nanti Ibu mengajar harus menampilkan media wajib, media pembelajaran minimal PowerPoint atau video ditayangkan lewat LCD ya. Nah, atau mungkin pakai HP. Selama ini anak-anak di sekolah gak oleh nggawa HP. Tapi Bapak Ibu guru dulunan HP. Kan? Bapak Ibu guru ini dulunan HP, anak-anak gak oleh nggawa HP, gak adil ya. Ada kepala sekolah yang saya beri pemahaman. Kalau saya di kelas saya mengajar anak-anak tak suruh bawa HP. Bawa HP Android ya. Jadi kamu kan punya paketan. Ketik di Google tentang ini, cari ya. Kemudian itu bisa di-download, dilihat. Coba kelompok kanan, apa yang kamu dapatkan dari internet? Ngomong, apa yang kamu dapatkan? Dicatat di guru nih di kelas, di papan. Coba yang kelompok tengah apa yang kamu dapatkan? Kelompok kiri apa yang kamu dapatkan? Mungkin didiskusikan, dikomentari dan sebagainya. Sehingga apa yang ditemukan? Ini membangun konstruktivisme. Kelas 1. Pembelajarannya konstruktivis. Anak-anak membangun sendiri konsep. Anak-anak guru hanya memfasilitasi saja.
Dan ini nilainya selama UKIN tidak pernah keluar untuk guru-guru. Skornya papat, 5 papat, tinggal kayak ngono. Memang tidak keluar. Padahal konstruktivisme siswa membangun sendiri pengetahuan. Apa yang kamu dapatkan? Apa yang kamu temukan? Coba kamu ngomong, coba komentari. Akhirnya apa yang kamu simpulkan? Selesai. Konstruktivisme. Gampang saja nih. Begitu ya? Oke, Pak. Oke, ya. Tolong nanti saya sebenarnya ingin komentari video sebenarnya. Tapi besok aja lah. Besok bisa diskusi tentang video ini. Ya. Oke, Pak. Ya. Oke, yang terakhir nanti sampai maghrib ini baru nanti kita lanjut isya ya. Setelah isya atau setelah maghrib? 3 orang. Setelah maghrib aja, Pak. Setelah maghrib berarti jam 18.00 ya. Oke. Oke, sekarang terakhir. Coba kelompok ini yang ketiga sama ini. Ayo, Pak. Oke, ayo, Bu. Ya, ayo monggo. Ayo. Urutannya ketiga. Urutan yang ketiga. Buria. Hah? Saya, Pak. Iya. Iya, Buria. Ayo Buria, ayo. Ayo mulai. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ceria sekali. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Allahu Akbar. Yes. Tetap semangat ya, tetap sehat. Ya, alhamdulillah ya. Kak Khalid tetap sehat, tetap semangat ya. Hari ini bertemu dengan Buria dalam pembelajaran hari ini di materi tema 3, subtema 3, wujud benda mencair. Sebelum itu, Buria mau absen kalian dulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Oh, ya, ada 2 yang tidak hadir ya hari ini ya. Baik, Buria catat. Kemudian, untuk persiapan kalian belajar, Buria mau, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman kita. Ketika kita tidak bersih, maka berarti iman kita perlu dipertanyakan. Baik, dilihat kanan kirinya, ada sampah kah? Buria kasih waktu 1 menit untuk memungut sampah-sampah. Yang bersih, alhamdulillah, berarti ya. Alhamdulillah, Bu. Ini piket hari ini saya, Bu. Sudah bersih, Bu. POP, BGT. Oke, kita lanjut. Baik, anak-anak. Sebelum kita melanjutkan materi kita, Buria ada cerita. Nah, tujuan pertama kita pembelajaran kali ini adalah supaya kita mengetahui ini. Bentar ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini ada materi bahasa Indonesia dan SPDP, karena pada saat ini kita tematik ya anak-anak ya, bahasa Indonesianya yaitu menemukan informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual dan atau eksplorasi lingkungan. Yang kedua, menganalisis informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual ataupun eksplorasi. Yang ketiga, membuat kesimpulan dari informasi yang kalian nanti tentang konsep perubahan wujud. Sedangkan di SPDB, kalian nanti akan menemukan unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif, menganalisis unsur rupa dalam karya dekoratif, dan menunjukkan pola karya dekoratif serta mempolakan karya dekoratif. Baik. Nah, anak-anak, pembelajaran kali ini supaya apa? Supaya kalian nanti bisa bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan, dan menyayangi sesama dengan teman. Baik, anak-anak, sudah siap untuk menerima pembelajaran dari Buria? Baik, siap ya? Siap, Bu. Saya tetap ibaratkan. Terima kasih. Ini Buria bawa apa? Coklat. Siapa yang mau nanti? Ayo. Saya, Bu. Ya, nanti siapa yang bisa paling aktif, paling bersemangat dengan Nusnadaria.
dengan Bu Ria nanti Bu Ria kasih ya. Oke, baiklah. Nah, coklat ini bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini, padat ya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari di wujud benda di sebelumnya. Ini bendanya berbentuk padat ya. Sebelum coklat ini bisa berubah menjadi beberapa bagian, bisa berubah menjadi wujudnya sama seperti es krim. Nah, ada Bu Ria punya ini ya, mau menayangkan. Bentar. Oke. Nah, ini ada gambar apa selain tadi ada coklat? Sekarang Bu Ria punya ini ada gambar ini, ayo. Es krim. Es krim, Bu. Saya mau, Bu. Waktunya ya. Kira-kira es krim ini bentuknya seperti apa ini? Mau apa ini? Es krimnya? Mau mencair, Bu. Iya, mencair, meleleh. Kenapa kok bisa mencair ya anak-anak? Kenapa kok dia bisa meleleh ya? Keluar dari kulkas, Bu. Keluar dari kulkas, dibiarkan sih nggak ndang diminum ya, nggak dimendang dimakan. Iya. Baik. Kepanasan itu. Pemanasan leleh ya, seperti hati ya, hati juga bisa leleh. Masa tuh, Bu? Ibu bisa juga leh. Ibu kok bisa juga hatinya. Baik. Aku hilang. Sebentar, Pak. Aduh, kok hilang. PPT-nya tampilkan. PPT-nya tampilkan. Itu media itu. Iya. Ini. Nah, pada gambar ini tadi es krim sedang mencair. Kenapa? Suhunya panas ya. Nah, belum di perubahan share screen. wujud. Share screen. Belum, Pak. Belum. Iya, Pak, sebentar. Kok hilang, Pak, di sini? Gambar panai kotaan ini lho, share screen, klik. Nah, nggih. Bawah. Ampun, Pak. Belum. Nah, wes. Nah, es krim adalah sebuah benda yang mengalami perubahan wujud ya. Dari es krim karena panas di udara terbuka tadi, maka apa yang akan terjadi? Tadi kalian sudah pintar menjawab, yaitu es krimnya mencair ya, karena ada suhu yang panas ya. Meleleh. Perubahan wujud seperti benda seperti inilah merupakan tanda kebesaran Tuhan ya, karena tidak akan terjadi karena campur tangan Tuhan. Baik, untuk memahami materi pembelajaran mencair, mari kita simak cerita berikut ini ya. Nah, di sini ada cerita sedikit. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Kemudian beberapa saat es krimnya berubah cair. Nah, bagaimana juga dengan jika kamu meletakkan es batu di luar? Apa yang akan terjadi dengan es batu yang kamu letakkan di luar? Nah, sama dengan tadi Buria mencair. Sama dengan Buria tadi membawa apa? Coklat. Kalau coklat kita biarkan di panasan, apa yang akan terjadi? Hilang. Mencair, Bu. Mencair atau ya. ayam, Bu. Meleleh. Atau ayam ya, kedisian ayam ya. Nah, baik. Nah, untuk supaya kalian lebih memahami proses mencair, apa itu mencair, bagaimana proses mencair benda-benda seperti es batu, coklat, dan yang lain-lain lagi. Nah, itu ada, Buria sudah menyiapkan bahan-bahan untuk percobaan kalian. Di sini ada, Buria sudah siapkan, ada frying pan, kompor table, es batu, coklat krayon, dan mentega. Silakan kalian membentuk kelompok dulu, satu bangku bersama teman di belakangnya, tempat belakangnya ya. Silakan membuat kelompok dulu. Nah, kalau sudah terbentuk kelompoknya, siapkan alat-alatnya ini. Ya, sudah ya. Nah, ikuti instruksi Buria, langkah-langkah percobaannya, masukkan nanti
persiapannya yang kita nanti uji supaya mana yang lebih cepat melelehnya antara es batu atau coklat atau krayon atau mentega. Nah, nanti bersama-sama ini ada tempatnya frying pan. Keempat-empatnya karena kita harusnya di sinar matahari, karena kita nanti terlalu lama di sinar matahari, Bu Ria sudah siapkan ini ya, kompor dengan ini. Nah, kita masukkan, nanti kemudian kalian mengamati. Nah, setelah dengan kelompok kalian amati semua benda yang telah dipanaskan tadi. Lalu apa yang akan terjadi dengan benda-benda itu? Kalian jawab pertanyaan yang ini. Nah, paham ya anak-anak ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Baik, kita mulai persiapannya. Silakan Kak Soleh dipimpin teman-temannya untuk menyiapkan benda-bendanya. Baik, kita mulai persiapannya ya. Kita masukkan coklatnya tadi, es batu, dan coklat dan krayon ya. Krayon itu saya ganti dari kapur karena bahannya hampir sama ya. Tingkat kelelahannya sama ya. Kita coba ya. Baik. Baik, percobaan kita sudah selesai. Baik, siapa yang mau mengkomunikasikan, mau mempresentasikan ke depan kesimpulan dari tadi, dari percobaan-percobaan kita. Benda apa dulu yang melelehnya lebih cepat? Ayo. Es batu, Bu. Es batu, Bu. Pinter. Es batu. Nanti dapat satu ya, Bu Ani ya, Mbak Dita ya, dapat satu Saya ya. duluan, Bu, yang jawab. Saya yang jawab duluan, Bu. Saya yang dapat. Ya, nanti Kak Khalid Saya dapat, dulu, nanti Pak. secuil. Saya nyuruh Pak Khalid, Bu. Saya nyuruh Pak Khalid jawab, Bu. Ya, nanti tak kasih secuil kamu ya. Baik, ternyata es batunya lebih cepat meleleh atau mencair dari yang lainnya. Kemudian setelah itu, setelah es batu yang pertama, yang kedua apa coba? Mentega, Bu. Ya, Bu. Masa mentega? Coklat ya? Coklatnya dulu. Ya. Berarti kamu tidak mengamati dengan baik, Bas. Kamu gimana sih? Ya, kompornya terlalu Nanti panas. mainan terus, Bu. Guyon mawon, Bu, kok dilikitik. Oh, kompornya enggak stop. Baik, setelah coklat, baru mentega. Yang terakhir itu krayon. Kenapa? Nah, Ibu Kapurnya enggak leleh, Bu. Iya, kapurnya enggak leleh, terlalu kuat, Pak ya. Menahan semuanya itu sudah Iya. terlalu kuat, jadi enggak gampang meleleh ya. Baik. Nah, kesimpulan yang bisa kita tarik bersama-sama hari ini adalah, nah ini. Titik leleh benda pada es itu ternyata 0 derajat ketika dipanaskan itu sudah cepat meleleh. Sedangkan coklat itu 30, mentega itu 33 ya. Ya, Bas, Kak Bas, itu tadi ya dari Oh, iya. ya. Iya, Kapur, Bu. kemudian ada benda-benda lain, besi ya. Jadi setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Ya, suhu pada benda padat mulai mencair itu disebut titik leleh benda. Apa anak-anak? Titik leleh benda. Baik. Bukan Itu hasilnya. titik lebur, Bu. Titik melebur sama meleleh apa sama? Saya ganti tanya. Sama apa sekarang. tidak? Ayo, ada yang bisa menjawab? Kok tak? Nah, baik ya. Itu tadi hasil kerja kelompok kalian. Jadi bisa kita ambil kesimpulan sekali lagi, titik leleh benda pada benda padat itu berbeda-beda tergantung dari titik leleh bendanya. Kemudian karena kalian sudah memahami, biar lebih matang untuk memahami, Bu Ria akan kasih tes individu untuk kalian. Silahkan kalian kerjakan pre-memori. Baik, kita cocokkan bersama jawaban kalian. Nah, aku adalah benda. Tadi yang nomor 1 jawabannya, aku adalah benda. Sebuah botol. Ketika botolku pecah, aku jadi berkeping-keping. Berwujud benda apa aku? Ayo, siapa yang jawabannya bisa menjawab? Apakah benda padat atau lain? Benda padat, Bu. Iya, pinter sekali. Tepuk tangan untuk kalian yang jawabannya benar. Wih, hebat. Yo, bagus ya. Bu, saya yang bantu, Bu. Itu yang bantu Iya, saya. ya itu berarti
Kak Khalid itu termasuk anak yang peduli terhadap temannya. Wah, mantap sekali ya jadi anak ya. Baik, itu tadi. Dapat coklat yang Bu nanti Bu. Iya, siapa yang nilainya 100? Saya Bu. Saya Hebat Wija. Berarti memperhatikan Bu Ria dengan teliti ya tadi ya. Yang belum semangat untuk belajar lagi ya. Baik, itu tadi tentang pembelajaran kita. Coklat, Bu. Iya, sabar orang sabar itu kekasih Tuhan ya. Ya, baik. Pada hari ini pembelajaran bahasa Indonesia tentang kita prosesnya, kita mengetahui ya, menganalisis bisa menemukan proses mencairnya suatu benda sudah kita pahami hari ini. Apakah kalian bisa memahami dan mengerti? Sudah paham? Jadi prosesnya bagaimana, tingkat-tingkat benda-benda padat tadi berbeda-beda, titik lelehnya? Sudah paham? Paham. Paham. Alhamdulillah. Baik. Benda-benda yang ada di sekitar kita itu merupakan bentuk dari karunia Tuhan supaya kita memanfaatkan dengan baik. Maka janganlah merusak segala benda-benda yang ada di sekitar kita itu sehingga membuat kerusakan di muka bumi. Tetaplah menjadi anak-anak yang peduli terhadap lingkungan dan tetap sayang terhadap teman. Baik, terima kasih. Pembelajaran bahasa Indonesia pada kali ini kita akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk pembelajaran SBDB. Ampun, Pak. Baik, oke. Terima kasih ya. Silakan Bapak Ibu komentari teman Anda. Mulai dari kesiapan fisik dan mental, persepsi, tujuan pembelajaran, materi, penguatan, penilaian, refleksi, ice breaking, media pembelajaran atau lainnya membuat. Silakan. Komentari gak usah takut dengan Bu Ria. Ayo. Saya nggak punya taring loh, Pak. Ayo Pak Nanang, Pak Nanang, Pak Nanang. Mana memperhatikan apa tadi? Ayo. Buria terlalu bersemangat untuk memberikan pembelajaran. Nah, terlalu cepat memberikan materi, Pak, sehingga muridnya agak bingung. Ya, berarti di sini itu ada penilaian, memberikan kesempatan kepada siswa, memberikan untuk ini, siswanya itu untuk beraktualisasi ya, artinya itu aktif gitu loh Bu ya. Saya nanti agak lupa isinya. Cuman memberi kesempatan kepada siswa untuk aktif gampangannya gitu. Ini kurang ini. Kurang ya. Iki gurune umek dhewe. Kurang perhatikan siswa. Maju, Pak. Anak-anak sudah suruh maju itu. Anak-anak sudah nanti suruh kita lihat menjawab. Nanti sesi kedua saya akan komentari videonya. Jadi tiga orang yang sore ini untuk paling enggak untuk refleksi ke video ya. Nanti 3 yang lain nanti videonya yang akan saya komentari. Itu saya cocokkan dengan penilaian di UKIN maupun di PR Teaching. Nah, kalau dengan model video seperti itu bagaimana UKIN gitu? Apakah UKIN dijamin lulus atau enggak? Atau berapa skor kira-kira UKIN? Nanti malam saya simulasi. Oke ya. Ini tentang Bu Ria dulu. Oke, ada yang lain Pak Adi? Ada yang lainnya lagi Pak Adi? Cukup Pak. Cukup. Ayo silakan. Yang lain Pak Dedi? Ada komentar Pak Dedi? Cukup Pak. Loh, kok cukup Pak? Kok diambil Bu Ria sih? Belum Pak, belum. Mari Pak. Ayo Bu Alia apa Bu Alia? Ayo Bu Alia. Medianya menarik Pak gambarnya. Terus gurunya semangat Pak. Iya, ada guru neto. Tapi bagaimana dengan fakta, konsep, prinsip? Pesan moralnya sudah ada Pak. Apa pesan moral tadi apa? Itu pesan moral tadi apa? Menghubungkan benda dengan ciptaan Tuhan. Ya boleh. Terus apa lagi?
Apa yang kurang apa? Ngomong aja nggak apa-apa ya, apa yang kurang? Akeh kurangan emang iku. Nggih, Ya, Pak. tepuknya belum ada, Apa? Pak. Tepuknya Apa? belum saya tadi. Ice breaking, ice ya. breaking. Ya, oke. Ya. Oke, belum terjadi di tengah-tengah. Terus? Ayo ngomong Pak Irwan, apa Pak Irwan? LKPD tidak ditampilkan. Ya, LKPD nggak ditampilkan ya. LKPD belum digunakan dan belum ditampilkan. Sudah gitu Pak yang kelompok tadi. Mana? LKPD? Sudah Pak. LKPD kelompok sudah tadi saya tunggu. Ya, anu toh, apa namanya? Siswa diminta mengerjakan LKPD tok. Apa LKPD-nya Tadi saya share. Masa? Itu yang ada. Iya, Ah, yang lihat tadi saya. itu. Yang itu Pak, yang tadi saya ada panduannya untuk alat-alatnya juga. Tadi kan itu ini soal-soalnya yang ada gitu kayak gitu kan. Itu di media atau LKPD? Di PPT-nya atau LKPD? LKPD khusus LKPD loh, Bu. Iya, nggih. Gak oleh di mediane loh. Ada media ada, LKPD ada, Pak. Sudah, ya. Oke, terus apakah Ibu memberikan penilaian tadi ke siswa? Nggih. Ya, Pak. Terjadi nggak memberikan penilaian ke siswa? Terjadi nggak? Nggih, Pak. Saat kapan Ibu memberikan Siapa penilaian yang- ke siswa? Saat siapa yang lebih cepat meleleh tadi, Pak? Iya. Ya, tidak cukup hanya satu loh ya ini. Jadi itu saya lihat itu penguasaan konsep terutama ya. Refleksi terjadi nggak refleksi? Iya, Pak. Refleksi seperti yang dikatakan Pak Saifuddin. Refleksi. Titik leleh tadi, Pak. Gimana? Wujudnya apa? Wujudnya apa? Ibu melakukan Yang refleksi? Yang lebih cepat mencair itu dari es batu, kemudian coklat, mentega, dan yang terakhir krayon, karena krayon bahannya lebih padat, lebih keras tadi. Oke. Kemudian apersepsi terjadi enggak? Iya, Pak. Persepsi terjadi enggak? Ibu merasa memberi persepsi? Iya, Pak. Wujudnya apa tadi? Ini Pak, memberikan ini coklat sama es krim itu tadi Pak. Contoh. Apa? Ulang. Memberikan contoh coklat dan es krim tadi Pak. Memberikan contoh Bawa coklat. Iya, sama es krim. Coklat untuk apa? Ditunjukkan untuk apa tadi? Apa yang terjadi Apa? kalau Pesannya apa yang terjadi bila dibiarkan di luar di. Ya, bagus. Ya, oke. Terus apa lagi kira-kira Bapak Ibu? Gak usah takut, Mbak Bu Ria yang ngomong aja. Oke. Dari 3 orang menunjukkan grafik naik, artinya sudah tahu kelemahan sehingga tidak diulang kelemahan itu ya. Meskipun ini hanya dadaan, tapi tolong ini perhatikan saat Bapak Ibu membuat video. Nah, nanti malam ini kita setel videonya 3 orang berikutnya, kita perhatikan satu persatu dan akan saya komentari menurut penilaian UPIN. Jadi kita simulasi skor berapa, itu lebih bagus. Ya, nanti ini setelah Bu Ria siapa? Saya. Pak Irwan. Pak Irwan, oke. Video ini Pak Irwan disiapkan, video pembelajaran ya. Pak Irwan sinyetel. Nanti perintahnya dari saya. Siapa? Post ya, kita diskusikan. Apakah ini keluar? Ya, kalau ya 9. Apakah ini keluar? Ya, kalau ya 9. Apa yang keluar? Tidak, skor 6. Jadi Pak Irwan nanti bisa dengan teman-teman nanti bisa ikut mencatat. Sehingga videonya Pak Irwan piro skore. Itu lebih bagus nanti untuk simulasi. Jadi kita bisa saya utarakan kelemahannya dari teman-teman bisa langsung, oh berarti kelemahanku iki berarti nanti membuat video saat itu untuk UKIN terutama harus baru kan. Saat untuk UKIN bisa sudah ada perubahan. Paling enggak item-item yang dinilai sudah diperhatikan gitu loh.
Jadi nanti kita simulasi langsung, saya skor videonya Pak Irwan dengan 2 orang lainnya. Nah nanti Bapak Ibu kalau saya sudah nggak mengajar, boleh kita membentuk kelompok sendiri, grup WA sendiri, kita simulasi video boleh. Ya, kita habis-habisan, Bapak Ibu mau tanya saya boleh. Malam hari tapi ya, malam hari. Habis sisa, saya biasanya menyediakan waktu bagi teman-teman PPG itu biasanya habis sisa sampai jam 10. Setengah 10, jam 10 lah paling lama. Itu tahun lalu itu saya selalu menyediakan waktu malam itu. Nah, sehingga yang dari Grobogan itu 16 orang kalau enggak 15 orang. 14 orang dari Grobogan. Sekali ngikut UKIN nilainya tinggi-tinggi, lulus semua. Sekali PPG langsung lulus. Termasuk untuk ini apa? UP. Menyelesaikan soal UP medeni, UP gara-gara UP bisa gak lulus ini. Ya, ujian pengetahuan ini. Saya sudah menyimpan 3 tahun soal UP. Dan bagaimana strategi mengerjakan soal UP. Oh, ada soal ini. Oh, jawabannya adalah C. Jelas C. Kenapa? Kok C? Itu ada petunjuknya, ada clue-nya. Soal ini clue-nya ini, pasti jawabannya ini. Soal ini clue-nya ini, yang cocok adalah D. Begitu. Nah, itu nanti bisa kita latih setelah kita bentuk kelompok sendiri atau grup sendiri di luar PPG. Siap. Saya waktunya malam. Siapa? Iya, Pak. Oke ya, nanti jam 18.00 kita teruskan. Pak Irwan menampilkan videonya maksimal 15 menit terus kita komentari. Saya komentari langsung, saya skor langsung. Bapak tinggal mencatat skornya jumlah berapa, skor piro nanti akhir. Oke Pak ya? Oke, kita maghriban dulu. Pak Saipudin gitu Pak Saipudin ya? Halo? Pak Saipudin ada ini? Ada. Oh ya, oke. Oke, terima kasih. Ini tidak saya matikan, artinya saya tidak off dari sini. Ini saya biarkan. Kita sholat maghrib dulu ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Kita sholat maghrib dulu. Kak Ria buka bersama Kak Ria.